Sebaliknya untuk Ethereum, Ethereum ini sedang mengalami yang namanya red flag, bendera merah. Karena apa? Hai guys, kembali bersama saya Sensen Chandra, founder dan CEO dari Ewan Accessories. Pada video kali ini saya ingin share kepada Anda sentimen positif dan sentimen negatif di dunia kripto dalam beberapa hari ini, oke? Dan seperti kita lihat hari ini Bitcoin naik di level 22K ke atas sesuai prediksi kita di video weekly update sebelumnya, bahwasanya minggu ini adalah minggu bullish untuk Bitcoin, oke? Namun sebelum saya bahas ke sentimen positif dan sentimen negatif yang akan mempengaruhi gerakan Bitcoin dan altcoin lainnya untuk minggu depan, saya ingin sharing kepada Anda dulu sebenarnya apa itu Bitcoin dan resikonya itu seperti apa. Oke, jadi kripto itu seperti apa. Oke, nah jadi begini, kripto itu berbeda dengan pasar ekuitas. Kripto itu lebih ke zero sum, yang artinya untuk Anda menang atau untuk Anda cuan maka harus ada yang kalah atau harus ada orang yang mengalami kerugian. Nah, jadi kripto itu seperti itu. Hanya saja karena permintaan kripto itu sangat kuat, sehingga itu mengakibatkan kenyataan seperti ini tertutupi oleh permintaan kripto yang besar dan kuat tersebut. Oke, nah juga kripto itu berbeda dengan saham. Jadi kalau saham itu memberikan shareholder kepada pemegang saham atau pembeli saham, juga saham itu memberikan sebuah kekuatan bagi pemangku kepentingan di sebuah perusahaan, dan juga saham itu bisa memberikan dividen dan lain sebagainya. Oke, nah namun di kripto tidak ada itu semua. Oke, tidak ada itu semua. Jadi kenyataan lainnya di mana kripto bisa menjadi zero, bisa terjadi dan kadang terjadi seperti yang kita lihat di Terra Luna Classic. Oke, nah jadi trading atau invest di mata uang digital kripto ini memiliki resiko yang sangat besar karena dua kenyataan di atas. Namun apakah itu berarti kripto adalah hype yang segera lenyap di dunia? Nah, jawabannya tidak. Karena kripto, blockchain, NFT, metaverse, web 3.0 itu adalah teknologi masa depan yang akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Karena teknologi tersebut itu memberikan meningkatkan kualitas hidup kita. Oke, meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, jadi saya akan kasih contoh paling simpelnya ya. Saya akan kasih contoh paling simpelnya. Dengan kripto, kita ambil yang paling amannya, yaitu stablecoin USDC atau USDT. Ketika kita ingin melakukan sebuah transfer ke luar negeri, misalkan ke anak kita, ke keluarga kita yang ada di luar negeri. Nah, kalau Anda menggunakan yang namanya SWIFT, yang menggunakan yang namanya transfer biasa, maka Anda harus melakukannya di money changer, di mana transferan tersebut hanya bisa dilakukan pada hari Senin sampai hari Jumat, yaitu hari kerja lah ya. Dan kemudian juga tidak bisa langsung, itu butuh beberapa jam. Kalau untuk yang layanan kilat gitu ya, dan kalau yang layanan biasa itu bisa beberapa hari. Oke, sedangkan keluarga kita sudah membutuhkan hari ini. Nah, dengan kripto, dengan transfer wallet to wallet, itu kita bisa transfer ke keluarga kita yang di luar negeri itu anytime. Jadi kapan aja, dan dalam kurang dari 2 menit itu dana kita sudah masuk ke wallet kriptonya keluarga kita yang di sana, dan dari wallet itu mereka bisa cairkan ke uang fiat secara instan juga gitu loh, melalui bursa. Oke, nah jadi ini semua teknologi yang akan membantu meningkatkan kualitas kehidupan kita. Oke, nah jadi masih banyak sebenarnya kalau mau dibahas, seperti NFT, seperti metaverse yang akan membantu dalam dunia bisnis. Jadi memang sangat banyak sekali. Nah, jadi kripto itu tidak akan lenyap. Kripto adalah sesuatu yang akan menjadi kehidupan, menjadi bagian dalam kehidupan kita. Oke, nah jadi di sini kita sudah tahu bahwasanya kripto itu tidak akan lenyap. Nah, sekarang kita akan bahas sentimen positif dan sentimen negatif dari kripto dalam beberapa hari ini. Oke, nah kita akan mulai dari The Fed. Oke, The Fed menaikkan suku bunga 75 poin di pertengahan bulan Juni lalu. Ini adalah angka terbesar sejak tahun 1994. Dan masih akan terus menaikkan suku bunga untuk memerangi inflasi. Jadi The Fed akan terus menaikkan suku bunga hingga akhir tahun. Oke, nah
Namun di luar dugaan, The Fed mendukung stablecoin kripto. Nah, jadi inilah sentimen positifnya. Oke. Kemudian juga Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menugaskan departemen untuk menemukan cara agar bisa bersaing secara global di market kripto. 8 organisasi ikut membantu departemen dalam melakukan research. Dan juga kabar baik lainnya adalah banyak organisasi dan departemen lainnya yang ikut membantu memberikan pengetahuan seputar kripto untuk bahan pembentukan undang-undang kripto terutama untuk stablecoin. Jadi apa yang terjadi dengan USD Luna Classic yang bisa runtuh sampai ke zero dan juga kenapa bisa terjadi kesalahan seperti itu, semuanya akan dibahas di dalamnya. Nah, dan undang-undang stablecoin ini akan selesai akhir tahun ini. Jadi ini juga sentimen yang sangat positif sekali. Dan Departemen Perdagangan bekerja sama dengan perusahaan aset digital untuk mencari strategi gimana agar Amerika Serikat bisa bersaing secara global di pasar kripto. Pembuatan undang-undang dan juga hambatan-hambatan dalam pengembangan kripto di Amerika Serikat. Jadi mereka juga akan mencari strategi juga bagaimana caranya supaya kripto di Amerika Serikat itu bisa bersaing dengan Amerika Serikat, termasuk hambatan-hambatan apa aja sih yang bisa menghambat perkembangan kripto di Amerika Serikat agar bisa bersaing secara global gitu ya. Nah, dan departemen ditugaskan untuk mempresentasikan strateginya pada 5 September nanti. Oke, nah ini adalah berita yang sangat bagus, sentimen positif bahwa pemerintah sudah memfokuskan perhatian mereka kepada kripto yang tentunya ini akan menarik minat investor untuk kembali ke kripto karena seperti video saya yang sebelumnya saya sudah menyebutkan bahwasanya data dari Glassstone sudah menjanjikan kepada kita bahwasanya 50% investor kripto itu sudah hengkang dari kripto, oke, dan ini akan menarik mereka kembali, oke. Nah, kemudian untuk sentimen di koin, terutama di Bitcoin sebagai godfather-nya altcoin, Bitcoin menurut data Glassnode belakangan ini, terutama di bulan Juli ini, para investor mulai mengakumulasi, artinya mereka mulai membeli di waktu di level 19K sampai 20K, mereka mulai membeli kemudian memindahkan Bitcoin mereka dari bursa ke cold wallet mereka, yang artinya mereka membeli untuk disimpan jangka panjang, dan ini juga adalah sentimen yang positif, yang artinya minat investor itu masih gede, oke. Nah, dan sebaliknya untuk Ethereum ini sedang mengalami yang namanya red flag, bendera merah. Karena apa? Karena menurut catatan Glassnode juga bahwasanya saat ini pasokan Ethereum di bursa exchange itu meningkat drastis ke rasio tertinggi dalam 6 bulan ini. Oke, nah jadi ini artinya banyak investor yang siap-siap untuk menjual secara masif, secara besar-besaran Ethereum ini. Oke, dan ini tentunya akan mengakibatkan harga Ethereum itu bisa jatuh lebih dalam lagi. Oke, jadi semoga berita ini bermanfaat bagi Anda. Jadi Anda tahu bagaimana atau apa yang harus Anda lakukan terhadap aset Ethereum Anda. Oke. Nah, selanjutnya kita ada ADA. Oke, nah ADA ini saya rekomendasikan untuk trading long ataupun trading spot ya. Pengembang berencana untuk melakukan yang namanya hard fork pada blockchain mainnet dalam 4 minggu ke depan. Ketika mereka melakukannya, semua validator Cardano akan mengimplementasikan pemutakhiran fasil sekaligus. Dan hanya versi baru dari blockchain yang akan valid setelahnya. Tujuan Cardano meningkatkan throughput dan mengurangi latensi dalam transmisi blok untuk memungkinkan jaringan memproses lebih banyak transaksi tanpa mempengaruhi kinerja jaringan. Selanjutnya, produk skalabilitas layer 2 untuk Cardano sedang dalam pengerjaan yang disebut Hydra. ADA cenderung berkinerja baik di depan tonggak tersebut, dan Hydra adalah katalis potensi kenaikan berikutnya musim panas atau musim gugur ini. Jadi Hydra ini menjanjikan bahwasannya transaksi itu bisa diselesaikan less than 1 second, kurang dari 1 detik. Ini sesuatu yang luar biasa sekali. Jadi Anda bayangkan Anda transfer baru ketik udah langsung masuk ke wallet orang lain gitu loh, wallet si penerima gitu ya. Nah, yang selanjutnya sentimen positif kita ada Cosmos. Cosmos telah menyambut 49 aplikasi dan layanan termasuk Binance Smart Chain, BNB USD dan DeFi Popular, serta bursa seperti Thorchain yaitu Rune USD dan KuCoin atau KCS USD. Karena ekosistem Cosmos telah tumbuh dan berkembang, itu memikat pengembang menjauh dari Ethereum. Nah, ini juga berita negatif buat Ethereum ya. Faktanya, DYDX, pertukaran terdesentralisasi yang dibangun di atas Ethereum pada tahun 2017,
kini telah memutuskan untuk beralih ke rantainya sendiri di Cosmos. Ini adalah berita yang besar awalnya memulai terobosan Atom ya. Jadi 22 Juni dan terus bertambah. Cosmos SDK dan Tendermint, alat ini memungkinkan Anda memprogram tanpa menulis semuanya dari awal atau membangun di blockchain yang lain. Cosmos Hub adalah blockchain asli di mana orang mempertaruhkan kripto Atom asli untuk membantu memvalidasi transaksi jaringan. Situs webnya menyebut Cosmos Hub sebagai router untuk internet blockchain, tetapi perbandingan yang lebih baik mungkin dengan sebagai airport gitu ya, sebagai pusat airportnya gitu ya untuk internet blockchainnya ya. Jadi Cosmos Hub adalah blockchain tingkat infrastruktur yang membuat pengangkutan paket data ini antar blockchain menjadi lebih sederhana. Oke, nah jadi katalis utama berikutnya untuk Cosmos atau Atom adalah adanya peningkatan besar dalam pekerjaan yang ditujukan untuk kuartal ini yang disebut Lambda. Dan ini besar karena memperkenalkan fitur baru utama yaitu keamanan interchain. Ketika Anda melihat semua blockchain baru ini, mereka harus merekrut yang namanya operator node. Pada dasarnya adalah penambah dan mereka lah yang benar-benar memproduksi balok dengan keamanan interchain. Cosmos Hub atau validator tertua dan terkuat yang ditetapkan dari semua rantai Cosmos, mereka akan menghasilkan blok Anda. Yang Anda harus lakukan adalah menulis aplikasi yang Anda inginkan. Jadi pengalaman yang sama seperti menerapkan dApp ke Ethereum, Anda tidak perlu khawatir tentang mengamankan jaringan Anda. Cosmos Hub yang memiliki salah satu rantai keamanan kapitalisasi pasar tertinggi di ekosistem Cosmos akan mengamankannya untuk Anda, yang artinya jaringan blockchain Cosmos Atom itu sangat-sangat aman. Oke, nah kembali lagi, jika Anda ingin berinvestasi di stablecoin, karena tadi The Fed kan mendukung stablecoin, yang artinya stablecoin itu pasti akan naik. Anda mungkin punya pertanyaan, stablecoin mana yang paling aman? Karena dari kejadian Terra Luna Casa itu memberikan kita sebuah trauma yang cukup besar untuk kita berinvestasi di sebuah stablecoin gitu ya. Nah, saran saya adalah USDC dari Circle, yaitu USDC. Oke? Jadi Anda boleh simpan itu dan Anda boleh gunakan sebagai transaksi di dalam bursa exchange crypto. Oke? Nah, jadi itu aja yang saya sharing kepada Anda. Semoga sentimen ini bagus bagi Anda. Dan ntar hari Minggu saya akan upload video weekly update berikutnya untuk saya sharing kepada Anda kemana arah gerak Bitcoin dan kawan-kawan, apakah bullish atau bearish. Oke? Nah, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa sharing ke teman-teman Anda dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, serta bunyikan lonceng, aktifkan lonceng supaya ketika saya upload video baru Anda tidak ketinggalan, sehingga Anda bisa tahu dan langsung mengambil sebuah keputusan di dalam trading atau investasi. Oke? Terima kasih. Salam sukses Indonesiaku.